Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Risna selaku dosen pembimbing mata kuliah anatomi fisiologi serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sherly Vidya, perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjadi moderator dalam diskusi sore ini. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu saya Ana Ana Lailana. Laini. Pada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang materi sistem pencernaan. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyampaian materi. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem dalam tubuh manusia yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh melalui jalan proses pencernaan dengan bantuan enzim dan zat air yang terbentang dari mulut sampai anus. Sistem pencernaan dalam tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus, kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Proses pencernaan makanan pada manusia terbagi atas 5 macam, yaitu satu ada injusti, adalah proses menaruh atau memasukkan makanan di dalam mulut. Biasanya menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, sumpit, dan lain sebagainya. 2. Pencernaan mekanik. Proses pencernaan mekanik yaitu proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi dan alat bantu lain seperti batu kerikil pada burung merpati. Proses ini bertujuan untuk membantu mempermudah proses pencernaan kimiawi. Proses ini dilakukan secara sadar atau sesuai dengan keinginan kita. 3. Pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi yaitu proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim, asam bil, dan air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar karena yang mengaturnya adalah enzim. 4. Penyerapan. Penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limfatik kapilaris melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. 5. Penyingkiran, yaitu penyingkiran atau pembuangan material yang tidak dicerna dari trak pencernaan melalui defekasi. Struktur organ sistem pencernaan terdiri atas 1. Saluran cerna disebut juga sebagai gastrointestinal, merupakan saluran panjang yang dilalui makanan atau minuman dan terdiri atas mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, serta saluran anus. 2. Kelenjar aksesoris yang merupakan kelenjar yang melapisi organ terdiri atas empedu. Organ-organ sistem pencernaan. 1. Ada mulut. Mulut atau pipi dibatasi oleh epitel gepeng berlapis tanpa tanduk. Atap mulut tersusun atas plantum keras, durum, dan lunak mol. Kedua diliputi oleh epitel gepeng berlapis. Uvula palatina merupakan tonjolan kronis yang menuju ke bawah dan tengah palatum lunak. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air bagian awal dari sistem pencernaan lengkap yang berakhir di anus. Jalan masuk untuk sistem pencernaan. Bagian-bagian yang terdapat dalam mulut.
1. Ada gigi atau dens, berfungsi sebagai alat pencernaan mekanis. Gigi membantu memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga mempermudah enzim pencernaan yang dapat mencerna makanan lebih efisien dan cepat. Kedua, ada lidah. Lidah dalam sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah, serta sebagai alat perasa makanan. Ketiga, ludah. Dihasilkan oleh kelenjar ludah berperan sangat penting dalam proses perubahan zat makanan secara kimiawi yang terjadi di dalam mulut. Setelah makanan dilumatkan secara mekanis oleh gigi, air ludah berperan secara kimiawi dalam proses membasahi dan membuat makanan menjadi lembek agar mudah ditelan. Keempat, ada esofagus atau kerongkongan. Adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui esofagus dan menggunakan proses peristaltik. Kedua, ada lambung. Lambung merupakan segmen saluran pencernaan yang melebar yang fungsi utamanya adalah menampung makanan yang telah dimakan, mengubahnya menjadi bubur yang dinamakan kimus. Fungsi lambung. 1. Penyimpanan sementara yang memberikan waktu bagi enzim pencernaan dan pepsin bekerja. 2. Pencernaan kimia. Pepsin mengubah protein menjadi polipeptida. 3. Penghancuran secara mekanik. 3. Otot polos yang melapisi lambung. Kemungkinan lambung bekerja sebagai pengaduk, yaitu getah lambung bercampur dengan isi lambung yang diubah menjadi kimia. Motilitas dan sekresi ditingkatkan oleh stimulasi saraf parasimpatik. Absorpsi dari air alkohol dan sebagai obat larut lemak yang terbatas. 5. Pertahanan dan spesifik terhadap mikroba oleh asam hidroklorida di dalam getah lambung muntah dapat terjadi sebagai respon terhadap injeksi irisan lambung, misalnya mikroba atau zat kimia. 6. Preparat zat besi untuk absorpsi lebih lanjut di saluran cerna lingkungan asam lambung dapat melarutkan garam besi yang diperlukan sebagai zat besi di absorpsi. Ketujuh, produksi dan sekresi faktor intrinsik yang diperlukan untuk absorpsi vitamin B12 di film terminal. Yang ketiga, pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Pankreas terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan usus 12 jari. Pankreas terdiri dari dua jaringan besar, yaitu sini yang berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan dan pulau pankreas yang berfungsi menghasilkan hormon. Pankreas melepaskan enzim pencernaan ke dalam duodenum dan melepaskan hormon ke dalam darah. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Enzim proteolitik pemecah protein ke dalam bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh dan dilepaskan dalam bentuk inaktif. Enzim ini hanya aktif jika telah mencapai saluran pencernaan pankreas, juga melepaskan sejumlah besar sodium bikarbonat yang berfungsi melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Yang keempat, hati. Hati merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antara berhubungan dengan pencernaan. Organ ini berperan penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh termasuk menyimpan glikogen, sintesis protein, plasma, dan penetralan obat. Zat-zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh 19 darah yang kecil-kecil kapiler. Kapiler ini mengalirkan darah ke dalam pena yang bergabung dengan pena yang lebih besar
dan pada akhirnya masuk ke dalam hati berbagai vena porta. Vena porta terbagi menjadi pembuluh-pembuluh kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk diolah hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat-zat gizi darah, dialirkan ke dalam sirkulasi umum. 5. Kandungan empedu. Empedu adalah kandungan organ terbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kandung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap atau bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungannya. Organ ini terhubungkan dengan hati dan usus 12 jari melalui saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Yang keenam, usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari terdapat 2 muara saluran, yaitu dari pankreas dan kantung empedu. Selanjutnya, fungsi usus halus. Yang pertama, menyekresi cairan usus untuk menyempurnakan pengolahan zat makanan di usus halus. Yang kedua, menerima cairan empedu dan pankreas melalui ductus dan ductus pankreatikus. Yang ketiga, mencerna makanan. Getah usus dan pankreas mengandung enzim mengubah protein menjadi asam amino, karbohidrat menjadi glukosa, lemak menjadi asam lemak, dan gliserol. Dengan bantuan garam empedu, nutrisi masuk ke duodenum oleh kontraksi kelenjar empedu. Pencernaan makanan disempurnakan, zat makanan dipecah menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana yang dapat diserap melalui dinding usus halus dalam aliran darah dan limpa. Yang keempat, menggerakkan kandungan usus. Sepanjang usus halus oleh kontraksi segmental pendek dan gelombang cepat yang menggerakkan kandungan usus sepanjang usus menjadi lebih cepat. Yang ketujuh, usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Usus besar merupakan saluran pencernaan berupa usus penampang luas atau berdiameter besar dengan panjang kira-kira 1,5 sampai 1,7 meter yang menampang 5 sampai 6 cm. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Fungsi usus besar yang pertama, menyerap air dan elektrolit untuk kemudian sisa massa membentuk massa yang lembek dan yang disebut feses. Yang kedua, menyimpan bahan feses sampai saat defekasi. Proses ini terdiri sisa makanan, serat-serat selulosa, sel-sel epitel bakteri, bahan sekresi atau lambung, kelenjar intestin, hati, pankreas, magnesium fosfat. Ketiga, tempat tinggal bakteri coli. Sebagian dari kolon berhubungan dengan fungsi pencernaan dan sebagian lagi berhubungan dengan penyimpanan. Untuk kedua fungsi ini tidak diperlukan gerakan yang kuat, cukup dengan pergerakan yang lemah. Yang kedelapan, usus buntu. Usus buntu atau sekum atau bahasa Latin caesus
buta dalam istilah anatomi adalah suatu kantong yang terhubung pada usus penyerapan serta bagian kolon menanjak dari usus besar. 9. Umbai cacing. Umbai cacing atau appendix adalah organ tambahan pada usus buntu. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang umbai cacing. Appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis atau infeksi organ abdomen. Yang ke-10, rektum. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum ini kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan tinja masuk ke dalam rektum, maka timbul keinginan untuk buang air besar. Mengembangnya dinding rektum karena penumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar di dalam penyerapan air dan akan kembali dilakukan jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama. Konstipasi dan pengerasan feses akan terjadi. Selanjutnya, gangguan dan penyakit fungsi pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan cukup beragam. Faktor penyebabnya pun bermacam-macam, di antaranya makanan yang kurang baik dari segi kebersihan dan kesehatan, keseimbangan nutrisi, pola makan yang kurang tepat, adanya infeksi dan kelainan pada organ pencernaan. Gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada manusia. Yang pertama, gastritis merupakan suatu pandangan akut atau kronis pada lapisan mukosa lendir, dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan yang mengandung kuman penyakit, kemungkinan juga karena kadar asam klorida atau HCl pada lambung terlalu tinggi. Yang kedua, hepatitis merupakan penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Ketiga, diare. Diare terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding, usus besar atau kolon. Feses penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol, sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun apabila feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah, kemudian perut terasa mulas, gejala tersebut menunjukkan pada penyakit disentri. Penyebabnya yakni infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar. Yang keempat, konstipasi. Konstipasi atau yang sering disebut dengan sebutan sembelit adalah keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan. Akibatnya, feses kekurangan air dan menjadi keras. Ini terjadi dari kebiasaan buruk yang menunda-nunda buang air besar. Selain itu juga karena kurangnya penderita dalam mengkonsumsi makanan berserat. Oleh karena itu, banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat, serta minuman banyak air dapat mencegah gangguan ini. Yang kelima, appendicitis. Appendicitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu. Akibatnya timbul rasa nyeri dan sakit. Appendicitis merupakan nama penyakit yang menyerang usus buntu. Appendicitis terjadi ketika appendix
nama lain dari usus buntu, meradang, membuatnya rentan pecah dan termasuk darurat medis serius. Yang keenam, hemoroid wasir atau ambeien merupakan gangguan pembekakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil seringkali mengalami gangguan ini. Yang ketujuh, mah. Orang yang mengalami mah memiliki ciri-ciri rasa pedih, rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tak teratur, dan lain sebagainya. 8. Keracunan. Keracunan makanan dapat terjadi karena pengaruh beberapa bakteri semisal bakteri Salmonella yang menyebabkan penyakit demam tikus dan paratipus. 9. Tokak lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yakni kerusakan pada selaput lendir. Tokak lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor kuman toksin ataupun psikomatis. Kecemasan, ketakutan, stres, dan kelelahan merupakan faktor psikomatis yang pada akhirnya dapat merangsang pengeluaran HCl di lambung. Jika HCl berlebihan, selaput lendir lambung akan rusak. Terakhir, malnutrisi atau kurang gizi, yakni penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan. Gangguan tersebut disebabkan oleh sel-sel pankreas yang kehilangan banyak retikulum endoplasma. Sebagai contoh adalah kwashiorkor, yakni penyakit akibat kekurangan protein yang parah dan pada umumnya menyerang pada anak-anak. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Sesi ini akan dibuka 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hana Nurbadia, izin bertanya. Tapi nanyanya 2 boleh nggak? Langsung 2. Boleh. Pertanyaan pertama, kan kalau nggak salah waktu itu Pak Iksan bilang katanya kalau kalau kita makan sekarang nggak bakal di BAB-in langsung pada waktu itu gitu kan. Nah, kenapa kalau makan pedas itu ke perutnya tuh langsung sakit perut terus langsung BAB gitu teh? Kenapa? Kan katanya nggak diproses secara langsung, ada waktu kayak beberapa hari gitu. Terus yang pertanyaan kedua, yang mengenai asam lambung itu, kan katanya bukan dari makanan aja, bisa dari pikiran. Nah, itu tuh kenapa bisa dari pikiran? Apa itu tuh apa hubungannya gitu? Asam lambung sama pikiran sampai terjadi asam lambung gitu. Udah, terima kasih. Ya, makasih Hana. Ada lagi yang ingin bertanya? Guys, ini udah sesi diskusi. Lagi teh. Tadi jaringan aku tiba-tiba hilang.
Moderator izin bertanya. Iya, Teh. Mungkin ini sedikit berkaitan dengan pertanyaan yang pertama dari Hana. Eh, kan untuk sistem pencernaan ya ketika mengkonsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi itu kan ada berbagai rasa gitu kan. Misalkan pedas sama asam. Nah, eh, kan kekuatan menahan rasa pedas atau asam seseorang itu berbeda-beda. Terkadang makan pedas sedikit eh, kayak langsung menyebabkan diare. Dan begitupun sebaliknya, ada yang makan pedas banyak tapi eh, ke sistem pencernaannya itu biasa aja gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan kekuatan menahan pedas atau asam tersebut bisa berbeda? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Iya, Teh. Makasih juga. Untuk sesi pertama ditutup dulu ya. Kita tampung dulu pertanyaannya. Izin menjawab dari pertanyaan Hana. Yang pertama itu kenapa kalau misalkan makan pedas kita langsung keluar. Hmm, Salah satu zat dari rasa pedas itu ada capsaicin. Zat ini menimbulkan sensasi panas dan terbakar karena di dalam tubuh memiliki refleks untuk melindungi diri dari bahaya saat mencerna makanan yang mengandung capsaicin tersebut. Usus akan mempercepat gerakannya agar makanan tersebut dapat segera dikeluarkan. Em, Mungkin segitu yang saya. Apakah cukup, Hana? Cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Izin menjawab pertanyaan yang kedua dari Hana. Apa hubungannya asam lambung dengan yang banyak pikiran? Rasa cemas atau banyak pikiran dapat mengurangi tekanan pada sphincter atau otot kerongkongan sehingga asam lambung mengalir balik. Stres membuat otot menjadi tegang. Jika stres mempengaruhi otot lambung, hal ini bisa menekan organ-organ di sekitarnya dan mendorong asam lambung. Gitu, Hana. Apakah sudah jelas? Berarti yang lebih mempengaruhi itu pikiran atau dari makanan yang bisa menyebabkan asam lambung? Pikiran juga bisa. Ya udah, makasih. Iya, Hana. Mohon maaf sebelumnya, Teh Mona, boleh diulang lagi nggak pertanyaannya? Boleh. Kan ketika kita mengkonsumsi makanan, ada berbagai rasa gitu, asam sama pedas. Nah, apa sih yang